الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبئهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya Bunda, kemarin udah dibuatin cerita sama Usbob. Udah juga dibantu catetin sama Bunda Leli. Jadi kalau ayah Bunda ngerasain, ngebayangin ceritanya nikmat. Yang pertama malaikat-malaikat yang baik, kebaikan. Malaikat-malaikat yang baik itu terbangnya kenceng. Terus mereka, malaikat-malaikat itu nebarin rahmat Allah seluas-luas. Malaikat yang baik, turun kencang, terbangnya terus nebarin rahmat. Terus mereka membedakan dengan sejelas-jelasnya yang baik dan buruk. Lalu kemudian mereka menyampaikan ke hati manusia wahyu Al-Quran sebagai penolakan atas excuse, alasan-alasan manusia, dan juga peringatan. Dan lalu kemudian malaikat-malaikat itu apa namanya ngebedain innama tu'aduna lawaqi. Mereka hari kiamat pasti bakal terjadi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu tuh bintang di langit, gunung, rasul, dan rasul melihat jam, lalu kemudian hari pembeda. Tahukah kamu apa hari pembeda? Mulai ayat 15 sampai ayat 18 ini ya Bunda, kisahnya satu aja dibayangin karena dia satu paket. Wailu yaumizil lil mukazzibin. Wailu yaumizil lil mukazzibin ini paketnya cuma satu. Allah binasakan semua yang pendosa. Jadi betapa banyak yang dibinasakan sama Allah. Generasi-generasi dulu, generasi-generasi berikutnya karena mereka pendosa. Nanti wailu yaumizil yang kedua adalah penciptaan manusia. Wailu yaumizin yang ketiga adalah anugerah bumi yang Allah kasih. Wailu yaumizin yang keempat tentang neraka. Yang kelima sampai 10 tar pelan-pelan. Pokoknya ayah bunda, jadi kuncinya cuma bayangin wailu yaumizin yang pertama, Allah hancurkan semua yang pendosa. Wailu yaumizin lil mukazzibin 15 sampai 18. Celaka di hari itu orang-orang yang mendustakan. Alam nuhlikil awwalin. Emangnya belum kami hancurkan orang-orang yang terdahulu. Udah banyak yang Allah hancurkan orang-orang terdahulu. Summa nutbihumul akhirin.
generasi-generasi berikutnya yang kami susulkan juga banyak dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, dan demikian kami perlakukan orang-orang pendosa, demikian kami perlakukan. Pokoknya hancur. Wailun yauma idzin lil mukazzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Orang yang dusta, ya bunda, namanya kazib. Kalau kalau pendusta, orang yang suka bohong, namanya kazib. Kazaba yakzibu fi'il madi dan mudhari'nya. Bahwa kadzibun, dan dia adalah pendusta. Bedanya kadzib sama mukadzibin apa? Kadzib dan mukadzib. Kalau mukadzib, nanti kalau belajar tasrif ayah bunda, dia fiilnya, wazannya fa'ala yufa'ilu, kadzaba yukadzibu. Maknanya mendustakan. Enggak pendusta, tapi dia orang yang mendustakan. Mendustakan itu apa? Udah doyan dia dusta, terus setiap ada fakta kebenaran, dia dustakan. Nah itu. Jadi nanti sekarang modelnya banyak yang bergerombol. Yang benar dianggap dusta, yang dusta dianggap benar. Nah, sekarang. Maka model yang kayak begini nih, ayah bunda bakal tahu. Namanya buzzer kalau zaman sekarang. Yang bohong dianggap benar. Yang benar dianggap bohong. Dan itu dari dulu. Pokoknya buzzer-buzzer itu dari dulu ada. Nah, ini yang disebut wailu yawma idzin lil mukadzibin. Orang tidak berkualitas dianggap kualitasnya keren banget. Giliran orang yang kualitasnya bagus malah dianggap unqualified. Maka sekarang mulai banyak hilangnya, matinya kepakaran. Orang yang baru muncul kemarin, komentator, tiba-tiba jadi orang yang paling top. Sementara orang-orang yang qualified bengong, bingung. Kenapa itu orang sebodoh itu berkomentar sedunia pada percaya? Nah, itu yang gawatnya itu. Wailui yauma izin lil mukadzibin. Celaka, kata Allah. Di hari itu, orang-orang yang mendustakan. Jadi ayah bunda bakal ngerti itu bedanya kadib, orang yang pembohong, dengan mukadzib, orang yang mendustakan. Yang benar dianggap bohong, yang bohong dianggap benar. Dan sekarang zamannya, ayah bunda, seperti dulu Rasulullah SAW juga alami. Jadi ayah bunda jangan kecil hati kalau kalau lagi menjadi pejuang kebenaran, begitu. Dan semua para nabi juga ngalamin. Jadi kelompoknya yang sedikit proletar, nggak punya daya dan upaya, tidak punya sources, lengkap nih. Cuma sandarannya cuma Allah. Source terbesar mereka iman. Iman. Nabi Ibrahim merasakannya. Nabi Nuh merasakan. Nabi Musa merasakannya. Isa merasakannya. Zakaria merasakan. Banyak banyak orang-orang Nabi, para Rasul merasakan. Dan mereka ketemu sama sekelompok orang yang besar. Jumlah yang banyak. Pasukan yang ada. Harta yang nggak terbatas menurut mereka. Dan mereka menganggap yang benar itu salah, salah benar. Itu disebut wailun yauma idzin lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin summa nutbihumul akhirin. Emang nggak perhatiin, udah banyak orang-orang yang hebat-hebat, kekuasaan mereka luas, harta mereka banyak, Allah hancurkan.
Allah hancurkan. Dan ayat-ayat seperti ini saya sudah sering sampaikan ke ayah bunda. Kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan para tentaranya, sudah disebutin banyak. Sudah sering dikasih tahu. Dan catat sama ayah bunda, dihancurkan sama Allah hanya karena dosa. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikian kami perlakukan, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya karena mereka melakukan dosa. Ayah bunda nanti lihat dalam surah Al-Isra ayat belasan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadamarnaha tadmira. Kalau kami ingin hancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup bertaraf, mutraf dengan hidup bertaraf, hidup mewah-mewah. Fafasaku fiha, mereka berbuat dosa, nggak malu-malu. Fahaqqa 'alaihal qaul, dan Allah tetapkan kehancuran buat mereka. Fadamarna tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya negeri. Jadi, ayah bunda, yang bakal memulai kehancuran negara ini, semua negeri adalah para pembesarnya. Rakyat miskin, nyari kerja susah, tapi Masya Allah bisa numpuk harta di rumahnya sampai 1 triliun. Nah itu. Dan nggak ketahuan. Padahal baru koleganya baru menghadap DPR minta kenaikan gaji. Banyak yang susah. Sementara wah dia nimbun. Dan nggak perlu cari ke Antartika, kata Pak Mahfud MD. Mulai aja dari situ. Gampang. Jadi Masya Allah. Ya benar. Pendosa, tempat yang harusnya paling suci, tempat orang bergantung hukuman, tapi Masya Allah dikotori. Demikian juga ya bunda. Terus berjuang nih. Kita berjuang apa? Jadi orang yang baik. Ayat demi ayat setiap hari kita pelajarin. Nanti kasih tahu ke keluarga kita. Mungkin ke anak cucu kita. Suatu saat nanti mereka yang akan jadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Pemimpin-pemimpin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kecil hati, nanti bakal Allah pergilirkan. Tapi ya bunda pegang prinsip ini. Yang salah pasti kalah. Yang benar pasti menang. Dengan cara apa? Sebab ya dengan cara pertolongan Allah. Tinggal sabar. Israel nanti pasti hancur. Dengan cara apa? Nggak usah dipikirin. Kadang-kadang nanti yang yang dikasih Allah nggak masuk pikiran kita. Seperti apa? COVID aja dah, nggak pernah ada yang ngebayangin dulu. Kirim sama Allah. Tiba-tiba dunia ini restart lagi. Itu. Namrud dikalahkan cuma pakai lalat sama Allah. Jadi nggak usah dibayangin. Jalut dikalahkan sama anak kecil. Bukan sama seorang panglima, bukan. Pakai apa? Apakah pakai nuklir? Enggak. Pakai batu. Jadi, nah itu buat orang-orang beriman. Sandarannya nanti segala-gala tuh udah habis. Pasukan nggak ada, senjata nggak ada, uang nggak ada, semua mau nggak ada. Daud sudah merasakannya, Musa sudah merasakannya, Nabi Nuh sudah merasakannya. Nah, jadi orang-orang beriman tuh tugasnya cuma taat aja, nurut sama doa tuh. Mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gedein tuh, ayah bunda, gedein iman kita, keyakinan kita sama Allah. Karena itu ntar ayah bunda bakal tahu itu yang paling mahal. Jadi paling mahal. Nanti itu ayah bunda harapan sama pasangan, over ekspektasi sebelum nikah.
rupanya segitu doang. Sama Allah kasih tahu. Berharap sama anak, rupanya segitu doang. Sering kecewanya daripada kita puasnya. Berharap sama kerjaan, sama atasan, segitu doang. Udah berkali-kali dalam hidup nih, Allah kasih tahu nih, nyandar sama dunia mah hancur, nyandar sama dunia pupus. Nah karena itu mumpung masih dikasih kehidupan sama Allah, gedein iman, keyakinan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bakal dikasih kehidupan yang paling bagus. Nanti bakal Allah matikan dalam kondisi yang paling bagus. Nanti bakal dikasih sama Allah surga yang paling bagus. Nanti bakal dikasih amal jariah yang paling bagus. Jadi gedein keimanan. Meskipun ya bunda nggak pernah terwujud. Sampai kita mati, kita belum lihat wujud. Maknanya apa, Sob? Gedein mimpi iman kita sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti doanya Ibrahim. Ayat 127, 128, 129, nanti ayat bunda tahu tuh. Dalam surah Al-Baqarah. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ketika ngebangun, meninggikan dinding-dinding rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima. Ini pemberian kami. Kau Maha mendengar, Kau Maha tahu. Insya Allah bangunan yang dibangun oleh Ibrahim sama bangunan rumah kita semua ya bunda yang sekarang bagusan rumah kita. Karena Ibrahim nggak pakai ngukur, nggak pakai terus segala macam, tapi dia pengen ngasih yang terbaik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lihat nih, gerdein visi. Ayat 128-nya ayat bunda bakal dengar. Rabbana ij'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya Allah, jadikan aku Ismail menjadi umat yang taat padamu. Anak keturunan kami semuanya ya Allah. Umat yang muslimatan. Warina manasikana. Tunjukkan kami untuk melakukan ibadah. Ini tempat kami buat, kasih tahu gimana caranya kami mengamalkan ini untuk ibadah. Maka Allah ilhami Ibrahim melakukan tawaf, sa'i semuanya. Bayangin bunda, semua orang yang tawaf, sa'i itu melakukan ibadah di sana, pahalanya distorin sama Allah buat siapa? Buat Ibrahim, buat Ismail. Itu amal jariah yang dahsyat banget. Waktu pahalanya terima tobat kami. Enakan tertawa Ibrahim, engkau zat yang maha menerima tobat, zat yang maha penyayang. Dan lihat lagi nih, ayat 29, visinya hebat banget. Ini belum kelar nih kerjaan nih, ngebangun Ka'bah, tapi visinya gedein. Rabbana wa basfi rasulah minhum yatlu alaihi ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, di sini nanti kirim seorang rasul yang akan bacakan ayatmu, mengajarkan mereka hikmah, dan ngebenerin iman mereka, tazkiyah, lahir batin. Engkau adalah zat yang maha aziz, maha perkasa, hakim, maha bijak. Oh Masya Allah, proyek kebaikannya belum kelar ayah bunda, tapi gede banget keyakinan sama Allah. Dan tahu yang terjadi ayah bunda, sampai Ibrahim wafat, itu tempat belum ramai orang berkunjung. Tapi Masya Allah, ribuan tahun setelah Ibrahim wafat, nah itu berduyun-duyun kita semuanya datang. Dipanggil sama Allah nih. Dan itu maknanya kalau Allah cegah, jangan mendustai. Jangan mendustakan. Lebih baik kuatkan iman, besarin iman keyakinan sama Allah. Dan banyak guru yang ngasih tahu, jangan cancel doa sendiri. Nah, ya benar. Jangan cancel doa. Ya Allah, mudahkan saya ngafal Quran ya Allah. Entar ngomong deh. Susah yang ngapal, nah itu cancel.
Pokoknya ya Allah, jadikan aku orang yang mudah mempelajari kitab-Mu, mudah menghafalkannya, mudah mengamalkannya, mudah mengajarkannya buat orang banyak. Itu gedein untuk keyakinan. Jadikan anak keturunanku semua menjadi ahlul Quran, jadi ahlul ibadah, orang-orang yang bertakwa, gedein. Maka jangan ngebiasain ngebantah, jangan ngebiasain mengcancel. Pokoknya yakin, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ayah bunda latihan, latihan dari kecil, kecil, kecil seperti kita latihan ayat demi ayat. Nggak berasa udah 44 surat. Masya Allah. Dari dulu wajahnya sebab lihat pada demek-demek, sekarang alhamdulillah cakep-cakep. Udah kelihatan sinar Quran semua. Jadi alhamdulillah. Kita mungkin nggak ngerasa, tapi hidup banyak orang di sekitar kita melihat itu. Masya Allah. Gitu. Nah, karena itu kebaikan-kebaikan kecil, 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 kecil. Dan jangan pernah di-cancel. Sama ya Bunda. Jangan pernah cancel. Terus dulu bilang, mau bikin 1.000 rumah tahfiz. Nggak berasa, dibuatin semua Allah. Padahal nggak ada tentaranya, nggak ada karyawannya, nggak punya timnya. Dibuatin. Ini bukan ujub, bukan ria ya Bunda. Cuma lagi nikmatin aja tuh proses keajaiban Allah. Dan semalam juga tuh Umi Deti bilang sama Gus Bob, tolong itu dong liatin. Alhamdulillah Gus Bob udah nyampe tuh Sindang Barang semalam. Jadi kita ketemu sama Ayah Jul, nanti insya Allah tanggal 24 November ya. Ayah Bunda kita lihat nih. Jadi mahat yang bakal dibina sama Umi Deti. Semalam sebelum, ya Allah, mewah. Dindingnya semuanya granit. Saya bilang, Masya Allah, ini kayak istana nih. Dan itu, dan nggak berasa, ada lagi nih, amal soleh, Allah hadirkan, ada lagi, ada lagi. Dan dalam hati cuma bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tuh dibuatin. Bahkan dari orang-orang yang kita nggak pernah kenal. Allah hadirkan, Allah hadirkan. Sama seperti kita kumpul setiap hari lewat online nih. Nggak kenal, nggak kenal. Kadang-kadang usul nanya, Bunda dari mana tahunya kelas online ini? Dari sini, sebab dari sini. Dari jalan-jalan yang kita nggak pernah tahu. Dan lucunya, kata Bunda ini, sering diulang-ulang kata Bunda ini, yang ngajak saya ikut kelas online Usbok malah kagak ikut. Dan itu banyak tuh, ya Bunda. Rombongan pejuang subuh masjid Pondok Indah juga yang ngajak pada kagak ikut, yang diajak masih pada istiqomah. Itu. Jadi rupanya Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih. Dari jalan yang nggak pernah kita ngebayangin. Dan nanti begitu. Pelajaran dari ayat ini, wa jangan di cancel keyakinan sama Allah, jangan di cancel. Pelajarannya gedein aja terus iman sama Allah. Meskipun nggak ada pasukan, meskipun nggak punya duit, meskipun kayak ngawang-ngawang kata orang, ngayal lu gitu, gitu. Udah yakin aja sama Allah, ntar das Allah hadirkan. Ya, panjangan nih penjelasannya. Mohon maaf ya, ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Usbol. kasih Usbob. Barakallah berkati. Terima kasih, Salam. Baik, karena Usbab sudah meninjau tempatnya, jadi insya Allah nanti undangan